Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-10, berasal dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Iya, Assalamualaikum Pak Edward. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak Sofian. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Sofian? Sehat, Pak? Alhamdulillah, saya sehat ya untuk hari ini. Mudah-mudahan dan seterusnya kita diberikan kesehatan ya oleh Ya, Yang Maha amin, amin, Kuasa, Pak Edward. Luar amin. biasa nih. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Edward udah mau datang eh, dan juga mau ngobrol dengan saya gitu. Kita Ya, nggak punya waktu lama nih Pak Edward. Kita hanya waktunya tinggal hanya 10 sampai 15 menit nih. Untuk di perbincangan kali ini mungkin di pertemuan kali ini apa yang ingin Pak Edward dapatkan dalam pembicaraan kali ini, Pak? ya, ya, ya. Gini, Pak, saya itu ada salah satu keinginan dalam kompetensi saya sebagai guru, kita yang memberikan pelayanan kepada siswa itu kaitan dengan proses pembelajaran diferensiasi, Pak. Bagaimana tuh cara saya meningkatkan kompetensi itu kira-kira, Pak? Oh, berarti Pak Edward di sini tentang masalah pengimplementasian ataupun cara mungkin ya untuk Ya, pembelajaran diferensiasi atau menerapkannya kepada siswa kita ya, mungkin gitu ya Pak ya, Edward ya. ya betul. Oke, Pak Edward ini eh, di sini dari pengamatan Pak Edward sendiri ya untuk masalah ini perkiraannya dalam diri Pak Edward sendiri nih gitu ya eh, yang telah Bapak lakukan mungkin saat ini saya yakin Bapak sudah melaksanakan sih Pak gitu ya untuk masalah pembelajaran berdiferensiasi yakin gitu Ya, ya perkiraannya nih mungkin dalam pengamatan diri Bapak sendiri begitu ya intinya seperti apa gitu Pak dalam jiwa Bapak gitu ataupun kalau bisa yang udah dilakukan saya itu seperti apa mungkin begitu Pak oh, kiranya. ya, ya. Sebelumnya kan pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang cukup erat ya Pak dengan di kurikulum Merdeka ini. Nah, saya melihat dengan kurikulum dan pembelajaran diferensiasi ini akan banyak sekali proses pembelajaran yang bisa berpihak pada anak. Nah, sedangkan yang Oke. tadi Bapak tanyakan sekaitan tentang apa yang sudah saya lakukan, saya baru mencoba beberapa hal Oh sekaitan iya. tentang pembelajaran yang berpihak pada anak ini, Pak. Nah, mungkin salah Oh satunya dengan mencari-cari informasi sekaitan bagaimana cara anak melakukan proses belajarnya, gaya belajar atau kesiapan-kesiapan belajarnya. Baru-baru yang ringan-ringan gitu sih Pak. Jadi makanya wah kayaknya saya harus banyak berdiskusi nih dengan Pak Sofian. iya. Iya betul sih Pak Edward mungkin ya di sini sebetulnya Pak Edward ini kalau menurut saya pribadi gitu Pak Edward udah menjalankan gitu ya. Udah bisa memperlihatkan ataupun menerapkan gitu tentang masalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya Bapak sudah bisa begitu ya. Mungkin secara tidak langsung Bapak tidak menyadari hal itu gitu ya kita ya gitu seperti itu. Nah, mungkin kalau gitu kan di sini seandainya nih ya, tadi kan seperti berdiferensiasi itu ya intinya seperti apa? Tadi Bapak udah menyebutkan berpihak kepada murid gitu kan. Nah, di antaranya mungkin nih, eh, mungkin Bapak pernah nggak melakukan yang Bapak yakini gitu bahwa ini tuh pembelajaran yang berpihak pada murid. Pernah nggak Pak? Perkiraan seperti itu, no? Kiranya. Ya, ya Pak. Yang paling biasa saya lakukan dalam proses pelayanan pembelajaran Betul. keberpihakan kepada muridnya sekaitan dengan menggunakan metode atau model-model yang membuat mereka lebih aktif dan menyenangkan saja dulu paling Pak untuk anak-anak. Jadi buat Oh, saya baru sampai di situ tuh
pemahaman saya sekaitan dengan berpihak pada murid. Jadi yang penting anak-anaknya bahagia, senang, terus aktif, Betul. hanya melihat-melihat yang aktif. Tapi ketika saya dicek-cek lagi, mungkin ada yang aktif-aktif, ada yang sebagian kecil yang memang hanya ikut-ikutan saja, bahkan cenderung tidak terlalu aktif. Padahal saya punya keinginan tuh, ingin supaya anak-anaknya Iya. semuanya terfasilitasi gitu Pak. Iya, luar biasa tujuannya Pak Edward tuh sangat luar biasa ya. Intinya di sini, saya pun istilahnya banyak belajar mungkin ya, kita bersama-sama begitu Pak Edward ya. Eee, Kalau seandainya nih Pak Edward, di sini kita kan seorang guru ya Pak Edward ya, Ya, begitu besar peran kita sebagai seorang guru ini, untuk memfasilitasi dan juga melayani siswa itu betul-betul. Sehingga kan pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu tolak ukur mungkin seperti itu ya, buat istilahnya memacu ataupun potensi yang ada dalam dirinya. Nah, mungkin, kalau diukurkan contoh nih Pak Edward, diukurkan selama ini gitu Pak Edward melaksanakan, kalau di level berapalah gitu kalau kita ada level lah dari mulai 1 sampai 10 nih. ya, Perkiraannya, eee, di posisi level berapa tuh kira-kiranya Pak Edward untuk menerapkan, pembelajaran diferensiasi terhadap siswa tuh, Pak? ya. Kalau yang saya refleksikan dengan apa yang saya lakukan di kelas, sepertinya baru level 6 sampai 7, Pak. Karena prosesnya hanya proses minimal dalam penerapan diferensiasinya. Jadi baru-baru hal-hal pengelompokannya paling yang dibeda-bedakan itu pun tidak menyeluruh dengan kebutuhan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi hanya sebagian kecil. Jadi mungkin bisa saya katakan baru 6 sampai 7 level mungkin Pak kalau konversinya sampai 10 itu. Oke, itu sangat bagus sih. Kalau menurut Bapak, pencapaian level yang paling, menurut Bapak nih sukses begitu intinya ataupun sudah maksimal perkiraannya tuh, level berapa tuh, Pak, perkiraan Bapak? Nah, kalau menurut saya sih mungkin kalau memungkinkan sempurna ya Pak ya sampai 10 tapi Iya, minimal betul mendekatilah sampai betul. 9 lah Pak. Jadi Oke, ketika saya sudah maksimal melakukan itu dengan level 9 sepertinya saya sudah cukup mengurangi menggugurkan dosa saya ketika saya melakukan proses pemberian pelayanan gitu Pak. Maksudnya supaya oh sudah maksimal nih jadi mudah-mudahan ketika ikhtiarnya sudah maksimal betul. anak-anaknya pun mendapatkan hasil yang maksimal juga. Betul sih Pak ya, kita kan intinya di sini, sangat gitu kan, sangat menginginkan, intinya tidak ada kepuasan dalam diri seorang guru ini selain dari mendengar ataupun melihat, peserta didiknya itu Pak, Hmm, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan ya, juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sebagai tumbuh nah ya, kembangnya, mungkin seperti itu ya Pak ya? Oke. ya Nah, betul. ini Pak, contoh ya jika kalau di sini, ketika Bapak untuk mencapai angka 7 itu, sejauh mana nih Bapak dapatkan gitu atau Bapak lakukan gitu, untuk Hmm, pembelajaran diferensiasi ini? Seperti apa tuh, ya, Pak? paling supaya saya tadi misalnya punya nilai 6 sampai 7 itu saya diskusi dengan teman, Betul. belajar di PMM, tapi masih terbatas tuh pemahaman saya ketika berdiskusi langsung dengan pemahaman baca sendiri itu eh, saya rasa belum maksimal, apalagi belum langsung diaplikasikan di proses KBM sehari-hari. Nah itu sih Pak. Jadi harusnya saya apa ya namanya berbuat lebih untuk mendapatkan pengetahuan sekaitan dengan diferensiasi itu. Jadi, mungkin masih terbatas gitu ya, Pak, untuk Nah, intinya terbatas, dalam betul. memberikan, pengalaman ini ataupun menerima pemahaman-pemahaman mungkin ya seperti itu. Tapi Nah, yang udah Bapak lakukan tuh udah luar biasa menurut saya, Pak, ya. Mungkin, nanti bisa saja gitu kan intinya di sini kita menambah jam terbang kembali ataupun istilahnya
lebih berkolaborasi lagi gitu mungkin ya Pak ya dengan yang lain gitu ya. Ya, Bisa betul. saja mungkin dari rekan sejawat ataupun dari rekan-rekan di KKG atau di MGMP mungkin seperti itu ya untuk Ya, mendapatkan pencerahan kembali gitu ya Pak ya. ya, Intinya walaupun seperti apa yang kita lakukan itu udah sangat luar biasa pencapaiannya dan tujuan kita udah luar biasa Pak. Mungkin harus betul-betul tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Walaupun istilahnya tadi beberapa hal banyak sekali gitu kan ataupun keterbatasan gitu ya untuk ya. mendapatkannya seperti itu ya Pak ya. Oke, Hmm. mungkin di sini yang paling bisa dilakukan mungkin ya yang paling bisa dilakukan oleh Bapak nih ya dalam waktu dekat ini nih Pak ya, eee, misalnya mungkin di minggu ini gitu, apa Ya. sih yang akan Bapak laksanakan untuk mendapatkan mungkin, ilmu ataupun berbagai macam sumber tentang masalah berdiferensiasi ini gitu, ataupun melaksanakan, pembelajaran diferensiasi ini. Ya. Seperti apa Ya pemikirannya, Pak, Pak? paling dalam waktu dekat saya akan mencoba yang pertama paling Pak akan mencoba mendalami tentang materi diferensiasi ini di PMM dan mungkin tadi yang Bapak disampaikan atau Bapak ingatkan itu sekaitan Iya, kolaborasi dengan rekan sejawat juga akan saya maksimalkan. Nanti setelahnya saya akan coba cari-cari di YouTube dan langsung betul. mempraktekkan dalam proses perencanaan pembelajarannya. Saya akan buat di modul ajar dan kebetulan kan sekarang semester baru ya Pak. Jadi Betul sepertinya betul. saya akan coba mengimplementasikan sekaitan dengan diferensiasi ini Pak. Jadi setelah menambah literatur informasinya, saya akan mencoba menyusun modul ajarnya, juga saya akan langsung mencoba menerapkan di kelasnya materinya apa, materi yang di pertemuan pertama saya akan coba menerapkan tentang diferensiasinya walaupun mungkin tidak maksimal 100% tapi saya akan mengupayakan supaya nanti ketika si level yang tadinya saya baru sampai level 6 atau level 7 bisa mendekati ke level 8 itu sih Pak. Oke, berarti ini, apa namanya, Pak Edward ini udah betul-betul bisa ya, intinya bisa, memacu kembali gitu, semangatnya sangat luar biasa. Di sini, apalagi di tahun ajaran baru ini, apalagi di sini kurikulum merdeka itu mungkin hampir seluruh, sekolah di Indonesia ini, sudah menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya salah satunya mungkin ini, Ya, yang pembelajaran ya Pak Edward, betul nggak? Eee, Pembelajaran ya, yang berpihak kepada murid ini salah satu, tolok ukur keberhasilan dari kurikulum merdeka ini. Nah, jadi ya, otomatis pembelajaran diferensiasi ini akan secepatnya digalakan ataupun diterapkan di seluruh pendidikan, eee, apa, di seluruh pendidikan, di Indonesia ini. Baik itu dari tingkat PAUD gitu kan ya, kemudian tingkat dasar, menengah dan juga atas, seperti itu. Karena, pada dasarnya pembelajaran diferensiasi ini sangat luar biasa, mungkin seperti itu ya Pak Edward, dalam artian harus secepatnya kita melakukannya ya, oke. ya, Intinya mungkin, eee, yang kita dapatkan ataupun ilmu tentang pembelajaran diferensiasi ini sangat ingin secepatnya gitu untuk diterapkan kepada siswa, ya, begitu ya Pak Edward. Yang ya, tadinya, mungkin dari level, 6 sampai 7, Pak Edward sekarang istilahnya, "Saya ingin meningkat nih, saya, bisa sampai, tingkat 8, level 8." Bahkan bisa saja Pak Edward sampai tingkat 10, begitu kan kalau dari levelnya luar biasa Pak Edward ya. iya, Mantap sekali lah seperti itu Pak Edward. Eee, Mungkin ya, apa yang Bapak bisa lakukan
gitu kan dalam melakukan apa pembelajaran diferensiasi ini dalam waktu yang dekat ini itu menurut saya udah sangat luar biasa. Mungkin di sekolah biasanya suka ada intinya mungkin in-house training mungkin Pak Edward ada nggak di sekolah seperti Ya, itu? ya paling di IHT ya Pak, di in-house training itu saya bisa mendapatkan pemahaman juga di sekaitan tentang diferensiasi itu. Iya, bisa berkolaborasi juga kan mungkin dengan teman-teman selain dari di PMM gitu kan ya. Ya, Rekan-rekan juga mungkin apalagi kalau setahu saya kalau di SMA itu mungkin ada juga nggak Pak yang ngajarnya ataupun istilahnya dia itu di apa namanya di berbagai sekolah contoh ya, ada yang mencabang gitu ada nggak Pak? ya, Nah ini kan di sekolah saya juga kan ada nah contoh seperti itu ada yang dari SMP gitu kan ada yang dari MTS ada yang dari SMA ada yang dari SMK nah di situ bisa berkolaborasi sesuai dengan apa kemampuan ataupun intinya yang kita dapatkan bisa berbagi praktik baik betul nggak Pak Edward ya. ya Oke, betul itu. mantapnya, heeh. Jadi bisa lah kita laksanakan, ketika kita melakukan, dengan cara berkolaborasi. Jadi yakin hambatan-hambatan itu ataupun tadinya ruangnya terbatas, insya Allah gitu kan, kalau kita punya keyakinan, punya semangat tinggi, yakin kita bisa. Begitu ya Pak Edward ya? Oke, Iya, insya Allah Pak. luar biasa. Nah di sini, mungkin apa sih yang Pak Edward dapatkan di dalam di dalam pembicaraan ataupun diskusi ya diskusi di siang hari ini dengan saya pribadi gitu. Nah mungkin eh, Ya, silahkan mungkin Bapak untuk apa namanya ungkapkan begitulah seperti hmm. itu. Silahkan Pak. Ya Pak, tadi saya dapat beberapa pencerahan sekaitan diferensiasi. Kira-kira bagaimana sih untuk menyusunnya, merencanakannya, sampai mengimplementasikannya. Tadi salah satunya mungkin saya bisa diskusi dengan teman sejawat, bisa mendapatkan pengetahuan di PMM, bahkan tadi diingatkan lagi di secara tatap mukanya di IHT pun bisa dimaksimalkan supaya nanti dalam proses pengimplementasian dan sebelumnya perencanaan itu bisa langsung diintegrasikan proses pembelajarannya dengan proses pembelajaran diferensiasi. Itu Luar paling biasa. Pak. Mantap, luar biasa Pak. Itu sangat apa yang diharapkan ya. Istilahnya di sini yakin kalau gurunya semangat, gurunya mau seorang pendidik itu tidak cukup dengan yang namanya ilmu, yakin Pak suatu keberhasilan untuk siswa-siswi kita atau peserta didik kita untuk meraih kebahagiaan dan setinggi-tingginya itu yakin itu bisa didapatkan. Karena Ya, kembali daripada diri kita pribadi juga, dari kitanya gitu Pak. Pasti karena kalau kitanya ya intinya masa bodoh, nggak mau tahu mungkin ya Pak seperti itu ya udahlah hanya untuk menggugurkan tugas saja gitu kan. Karena kita intinya di sini bukan mengajar, bukan hanya mengajar, tapi intinya mendidik, menuntun. Nah, mungkin seperti itu ya Pak ya, luar ya, biasa. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi ini, itu sangat-sangat membantu terhadap diri kita sebagai pendidik ya kepada peserta didik kita supaya meraih cita-citanya. Mungkin seperti itu ya Pak. nah, ya Oke, betul. luar biasa Pak ya. Nah, di sini saya sangat istilahnya senang sekali juga bisa berbagi ilmu dengan Pak Edward gitu kan. Mungkin bisa plong lah gitu ya kita Ya, istilahnya tadinya ada beban dan lain sebagainya hmm, seperti itu ya. Kalau dengan berbicara kita berdiskusi mungkin bisa lah kita ya untuk menanggulanginya atau mensiasatinya bagaimana nih caranya seperti itu. Nah gitu.
eh mungkin saya udah gak ini lagi ingin ketemu dengan Pak Edward Iya, di Mbak. minggu yang akan datang dengan membawa kabar bagaimana hasil yang akan Pak Edward terapkan tadi sangat luar biasa. Saya acungkan jempol, Iya. Pak. Ya, saya sangat Saya istilahnya apa ya? Ingin tahu bagaimana hasil dan perkembangannya begitu ya Pak. Dan intinya di sini saya itu mungkin sangat-sangat apa ingin ingin sekali mendengarkan keberhasilan teman. Jadi bukan sebaliknya gitu kan, ya, bukan ingin mendengarkan ketidakberhasilan teman, tidak. Justru saya itu ingin melihat keberhasilan teman. Seperti itu, Pak. Ya, luar ya, biasa Pak Edward, mantap paling sekali saya ya, gitu. mengucapkan terima kasih Pak, yang utamanya saya lega sih Pak, terima kasih lega Alhamdulillah, bisa ya. berdiskusi dengan Bapak. Tadi kalau kata Bapak mudah-mudahan minggu depan, kita bisa bertemu. Nah, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa, apa ya, memberi informasi ke Bapak gambarannya, "Oh Pak ternyata hasil kemarin diskusi itu memang, luar biasa efeknya. Saya akhirnya bisa melakukan ini." Jadi mudah-mudahan saya bisa melakukan apa solusi juga yang tadi sudah diperkuat oleh Bapak dan permasalahannya pun bisa mengurangi lah efeknya. Itu sih Pak. Oke, luar biasa Pak Edward. Oke, mungkin kita Iya, berjumpa kembali nanti di hari Minggu ya. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, kita bisa ya amin amin berkolaborasi amin. lagi, kita bisa berbagi praktik lagi ya, praktik baik lagi Pak Edward ya. Ya, Terima kasih ya Pak Edward. Saya akhiri ya Pak Edward ya. Oke, untuk pertemuan ya kali Bapak, ini terima kasih juga. ya sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.